Kades dan Ibu Kades. Ibu Kades Presiden, Ibu senang hati, senang terus ya. Tidak susah. Namun yang senang hati tidak pernah susah, musuhnya dewa pula. Kades siku-sikunya betino di Muratara, paling melawan. Oh yang ini Birsa, Kades Ketampar. Nah, ada beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan, ya, Pak Kades, bahwa pertama akan diupdate masalah situasi keuangan Kabupaten Musirawas Utara setelah reposisi dan refokusi. Saat ini anggaran pendapatan belanja Kabupaten Musirawas Utara yang disetujui oleh APBD pada saat tahun 2020 itu 1,57 triliun. 1,57 triliun. Kemudian anggaran tersebut diajukan ke pusat, ada pemotongan 222 miliar. 220 miliar dikurangi lagi dana Covid 28 miliar. Berarti 200 berapa? 250 miliar. 250 miliar dari 1,57 triliun dikurangi, maka tinggal sen Muratara 800 miliar. Duit Muratara 800 miliar dikurang lagi utang tahun 2020 ada 200 miliar. Berarti tinggal 600 miliar. Dari 600 miliar dikurang lagi hibah atau 15 miliar. Kebutuhan operasional Kabupaten Musirawas Utara, operasional dasar, yaitu gaji ASN, gaji perangkat desa, dan segala macam yang paling utama, lebih kurang 710 miliar. Berarti itu negatif 110 miliar. Itu posisi. Maka kami disuruh oleh negara melalui Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, silakan semua kepala daerah melakukan reposisi dan refokusi. Mana yang penting-penting baik. Jadi kalau kita bandingkan antara tahun 2000 waktu awak dengan Mas Arif 16, 17, 18, 19, 2020, waktu kami duduk tahun 2016 itu ada sen 900 miliar tanpa utang. 2017, 18, 19, 20 masih di kisaran angka 1,1. Kemudian di zaman saya sama Inaya, kami negatif 102 miliar kalau kami bayar semua utang. Nah itu posisi keuangan kita. Nah, Bapak sampaikan ke Kades supaya Kades tahu. Karena Kades bagian daripada pemerintahan kabupaten. Nah, sekarang bagaimana mensinkronnya dengan Kades? Sebenarnya Kades ini harus membuat rencana desa. Harus bikin APBDes. Harus bikin laporan. Kalau kami LKPJ. Tapi sampai sekarang saya tanya, belum ada yang punya Kades. Apakah itu kesalahan Kades? Ya. Apakah semuanya Kades itu salah? Tidak. Kenapa? Tidak ada bimbingan dari kabupaten. Siapa yang membimbingnya sebenarnya? Adalah camat. Pak Camat itu harus membimbing Kades. Kalau Pak Camat sudah bimbing Kades, apapun termasuk hukuman itu adanya di Pak Camat, bukan ada di bupati. Ini peraturan. Tetapi kalau camat yang tidak melakukan itu, maka bupati harus menghukum camat. Ini tatanan ya. Maka saya bilang sama Bu Gusti, Ibu tolong buat laporan sama saya. Desa mana yang belum membuat laporan, desa mana yang belum punya registrades, desa mana yang belum punya APBDes, desa
mana-mana yang belum buat laporan. Karena begini loh Pak Kades, tidak bisa Bapak mempunyai, Bapak itu PA, penguasa anggaran desa, tetapi Bapak harus buat juga laporan. Nah kalau Bapak tidak buat laporan, namanya ada yang bilang, biasanya enggak, kenapa zaman Devi dengan Inayah? Saya ini bukan larang, ini perintah undang-undang. Undang-undang. Saya baca sedikit ya. Mungkin Pak Kades belum pernah baca. Tetapi kita ini, orang di kabupaten ini tidak lebih bodoh daripada orang kementerian kalau kita suka baca. Acara dengan presiden jam berapa tadi? Awal. Jam berapa? Nanti saya kasih. Nah jadi bukan yang selalu isu di desa. Ini kendaknya Devi sama Inayah. Bukan Pak, ada undang-undang. Makanya saya bilang sama Ibu Gusti, saya taruh anggaran. Kalau bisa kita ada workshop dengan Kades. Workshopnya di sini Pak, itu saya jauh-jauh. Yang penting pemahaman undang-undang. Bukan pergi ke Jogja, habisin Pak. Lebih baik juga bercakap model ini, tapi Pak Kades, Ibu Kades itu disiplin. Disiplinnya di mana? Aturan undang-undang. Ini ada yang ngomong, ini itulah kalau kena yang bukan orang sepadan. Walaupun saya tidak mau lagi ngomong. Itulah gara-gara makanya dia menang. Itu jadi susah. Maksudnya apa? Saya tidak akan pernah mengarang dan menyiksa siapapun. Kita patuh dengan aturan. Ini undang-undangnya. Termasuk saya pelajari baik-baik, kepala daerah pajak dan Kades. Pajak betul. Selama pun aku tidak pajak, ternyata pajak undang-undang. Apa undang-undang? Hah? Guru ngaji tidak dibayar, dicoret Devi. Marbo tidak dibayar, dicoret Devi. Bapak ibu yang punya duit, Bapak atur di dusun itu. Tapi yang penting ada bukti. Apakah saya tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Saya paham. Apakah semuanya harus bersih? Saya paham. Pasti aku kotor, masuk awal. Tapi kalau sudah keterlaluan, tidak bisa. Kemarin ada bos surga. Pemurah-murahnya begini. Saya bilang Pak, tidak bisa semuanya itu bersih. Maksud saya. Udah bilang, gimana harus bersih negara ini? Mati semua terus saya, kena tsunami. Baru anak kecil saya. Kemudian bupati itu kalau dia kecut kasih duit 10 miliar. Tiap bulan dia 500, dari semuanya. Tapi kalau salah, dia tangkap. Jangan nyalakan orang lain. Kan gitu. Nah Bapak Ibu Kades, kita mau kerja sama. Kami tidak mau bikin Bapak Ibu susah. Bapak Ibu orang politik. Kades itu tidak ketek benuknya di masyarakat. Sama dengan kami. BLT yang disikol 30 itu marah. Betul kan? Di BLT disikol ada 20 namanya keturunan, marah. Lah kawan menjadi Kades kan dulurkan pula. Benar kan?
Kamu saya tahu posisi kamu sulit, sen terbatas, tunjangan dan negara ada gatek, kena rakyat banyak, sama gitu. Cuman kamu lingkungan desa, sejak dusun, awal 82 dusun, dikata orang gak adil loh. Benar beda? Nah sekarang itu tinggal mak mano, kata orang bule itu kurang Inggris, itu main and tuning, mentuningnya supaya stereo gitu. Awak dah baca, kamu awak dah cocok dengan kades, awak gagal. Tapi kalau kadesnya membelok, awak punya power lebih berat daripada kades. Bukan awak sombong, betul kan? Awak enggak kamu gagal. Tapi kita nak komunikasi yang jujur, jangan ngarang. Yang kau dah beli gara-gara Depi dengan Inaya, yang kau dah beli saya nak kata, begom, jadi mana? Ini itu salah satu. Kemudian Bu Gusti, tolonglah dibuat jadwal bahwa kita mengambil yaitu narasumber supaya gimana sih, sama dengan inspektorat. Saya bilang inspektorat sudah pernah belum melakukan pelatihan terhadap kades, administrasi, manajemen dan leadership? Belum. Ketika kades salah digelur, kan apik gitu. Jadi tolong Pak Kades, kita kabupaten bangun desa Anda tidak minta perangkat. Kamu mau umun siring, kami pula siring. Benar. Namun ada bangunan di situ kamu nggak baca tak Pak Bupati, kami perasaan kami bayi borong. Apa dah? Kami cuma nerimanya kualitas. Nah cuma awak minta lah dengan Kades kok, Pak Camat, kamu koordinasi dulu di dekat. Kemudian Camat juga harus sering membaca peraturan perundang-undangan ini loh Pak Kades, undang-undangan. Jadi Kades di Joko bukan Kades dusun. Kades maka pakaman mak lawan dewe kalau undang-undang Pak. Baca. Dan saya bilang sama tim, kita jangan terlalu banyak buat aturan pergub. Kalau undang-undang kementerian nomor sekian, ini loh Pak Kades aturan, itu usah pakai pergub lagi. Karena apa? Presiden juga bilang jangan banyak pergub, jangan banyak perda. Ketika bikin pergub berdasarkan peraturan menteri nomor sekian, peraturan presiden nomor sekian, pertaruhan ini sekian. Nah di zaman saya kalau bisa Pak Kades kok aturannya kan baca, kalau ada salah, nah apa aja sekali lagi kalau tidak sekarang, itu baik. Daripada bikin pergub, bikin pergub. Nah ini kembali kepada isu yang sangat hot di Pak Kades, nggak boleh pesta malam. Nggak kata negosiasi, ulang, nggak boleh. Titik. Nggak boleh Pak. Titik. Musim Banyuasin ketika menerapkan itu sama. Tangkap yang pesta, tangkap musiknya. Ketika kalau nak tangkap lagi pesta bakal ganau, tangkap alatnya di jalan. Kemudian ambil yang pesta. Di OI, di mana-mana sama. Ada yang ngatur, kita belago bedanya baru. Ada gila kan, nak belago kenapa? Pokoknya kita nak jam sekian. Contoh kemarin, tadi apa? Nak pesta. Nyantar musik apa jadi playback. Baru berputar balik ditangkap. Tangkap waktu sebelum zaman pilkada. Benar. Ditangkap musik. Main di Sekayu tidak boleh main, ditangkap oleh Polres. Awak nelpon do tidak baca kan do jadi. Karena
Nelpon Kapolres tidak baca. Kemudian tuan rumahnya digeluh. Nah kalau Pak Kades tidak dukung perda itu, buatlah sudah pernyataan kami tidak mendukung. Desa Mano, Kades Mano. Terus saya tahu. Andai kata kamu itu benar dari awal, lagi umum lah 2 bulan, itu nak muat peraturan kok. Bukan nak muat peraturan kok nak dijalankan. Karena perdanya lalu dibuat tahun 2019. Ya kamu rame-rame datang. Pak Bupati, Pak Wapu baca tak kami nak ketemu. Ada tak pertimbangan? Ketika barang lagi ceblok, kamu baru nak ngatur itu. Apa kena Bupati? Kena awak, tak kata pesta, tak kata lagi ke mana? Titik. Yang tak senang, kadesnya tulislah sudah. Kami tak senang. Pano tangan pula. Dia main-main. Tak kenal kan gitu. Hak demokrasi. Kades Mano, Dusun Mano yang tidak mendukung perda tersebut tanda tangan. Kepada yang terhormat Pak Bupati Kabupaten Musirawas Utara, kami nama berikut ini. Kades Desa A, Desa B sangat tidak mendukung dan tidak setuju dengan perda tersebut. Mohon kiranya perda tersebut direvisi. Kan itu? Daripada kamu maksa kepakaman, apa kena yang bupati? Tak kata kita tak ucap lawan hukum. Perda itu diusul Pemda, didiskusikan antara Pemda dan DPR. Mereka sepakat. Kemudian mayoritas rakyat minta pesta tersebut tak usah lagi malam, dengan segala macam pertimbangan. Jadi kami tinggal menjalankan. Pacak tak diulang lagi sampai jam 12 malam. Dah. Ya. Tapi Anda punya hak. Bukan berarti awak kaku, Anda punya hak. Tulislah surat. Dusun Mano bayar setuju. Ya. Ketika Anda tidak setuju, Anda bersurat. Ketika Anda setuju, Anda berhenti pesta. Anda pesta, kami tangkap alat musik. Ini ada alat musik awak tangkap. Bapak Ibu, kita jadi pemimpin ini tidak semua orang harus senang sama kita. Awak mau nak mikir kena politik be, aja gila jangan. Jadi orang tak senang dengan itu urusan, mana aturan buat. Mau tidak senang deh. Benar tak? Kamu kalau juga tak katek baik, tak katek benar. Kan ya sudah katek benar. Bupati tak katek benar. Kita tu baru benar. Kalau kita baik dan berbagi. Awak baik dengan apa? Menyadar baiknya, kadang itu baik. Karena awak berbagi. Magi sesuatu dengan Anda menyadar baik. Mana tak magi, jangan jatuhlah. Sama dengan kamu. Amun kamu magi PLT kalau tiap bulan baiknya kadang sekali. Benar. Tapi kalau kamu tak magi, maaf bercakap begitu dengan kades tunjuk dulu dia tulang. Betul tak? Dia tu saya kades pergi korupsi kalau tu. Dia tu kades banyak dan dapat sen dan perusahaan. Kan betul? Tiap orang. Nah, tapi Anda tetap akan melakukan apa yang Anda pilih, apa yang Anda percaya benar Anda lakukan walaupun orang tidak senang. Betul tak? Sama dengan awak. Kamu kadang tidak senang dengan awak, peraturannya tulang. Nah, tak baca cabut, tak diskusi lagi gitu. Nah, kamu tetap awak koordinasi polisi, stop di jalan lintas, tangkap alat musik. Kami tidak cek saya Pak, nak operasi nak pelaksana awak. Saya nak pribadi, bukan saya nak korupsi. Sama dengan awak tingkat untuk begal. Ada lagi. Namun kamu ada pasukan karena datang, itu nanyu begini. Masih pada lain. Nah, tadi umpan tadi angan-angan ayu masih juga dah.
Ada yang ngajak belagu. Apa nak belagu sih betul? Jadi mereka deh, awak kan dong gagal. Awak kan. Ada yang banyak malah sobi dengan ini. Jujur Bapak Ibu, jangan buat awak teman kesinggung. Akhirnya kamu mati ya teman. Kamu tuh menguasai anggaran sekian tahun. Ngerti tidak? Apa kita sering galak salah, pasti kamu salah. Pasti, percaya dengan awak. Pasti. Demi Allah saya bersumpah, pasti ketemu. Saya tinggal nurunin inspektorat itu, inspektorat dari direktur kementerian desa, BPKP turun, supervisi. Jadi tahun sekian. Apa nak itu? Enggak. Serius, aku bukan ngancam. Awak kan hidup gaduh. Inspektorat kita turun pajak lain, nangenong. Tapi kalau inspektorat direktur 5 kementerian dalam kementerian desa turun, supervisi 4 bulan. BPKP turun, supervisi 4 bulan. Mau supervisi inspektorat kita. Awak sama. Mau dikorek-korek kalau jangan awak pasti kamu. Kenapa kita urus sen? Jadi Pak Camat silakan terus rapat koordinasi ya kan? Sama Pak Kades. Karena gini, 3 bulan pertama saya Pak Ustadz dan lain-lain konsolidasi. Nyingok di dalam kok menaku, di luar Kades kok menaku sebenarnya. Nah kami tahu ya. Nah gini kami nak pegawai. Nah pegawai. Sama lah, contoh ya. Awak dengan Pak Gubernur, awak harus baik dengan Gubernur. Kalau nak sombong, baca. Awak pakai senat dewe, berkada. Sombong. Tidak baca yang pemimpin kita. Punya Pak Gubernur, jangan. Malah tiap cuman awak buat laporan, cuman awak dewe. Sumatera Selatan, Bupati buat laporan ke Gubernur. Kabupaten aman Pak, koko. Yang kacau koko. Kami kesusahan koko. Lapor terjemah. Dapat kata jangan tahu kena gubernur risiko ya. Patang doang. Akhirnya apa? Daerah kita udah dibangun. Tapi menawak baik dengannya dibangun. Yang harusnya turun 25 miliar pajak dari 40. Kan mudah betul. Kamu juga mengkades hidup dengan awak turun dari situ. Mencakar dengan jam belagunya nak datang ke malamnya. Nah, sini juga. Tak datang. Mau belagu tidak sehat juga. Nah, sama melawan belanang. Yo, serius. Amun rami-rami, yo melawan gaduh. Awak takut rami-rami. Jadi jangan. Awak nak Pak Kades sukses. Tahun 2022 itu ada 50 dusun yang akan pilkada. Ya kan? Akan. Nah, dengan segala rasa berat hati, hormat dengan Pak Kades posisinya sulit, sama kayak kamu terus sulit. Dan ini mereka kamu kerja dilarang bupati tidak memaki lagi yang PDP itu dan memaki kami jemput si boy. Salah dilarang bupati ditangkap dosanya lawan lain salah.
Nah gini awak boleh sah kamu menyalahkan awak. Tapi mau di belakang awak aja kamu gomong-gomong pura-pura awak salah, kamu marah. Awak sama, nak bunuh siapa pun, nak ikat siapa pun, pasti awak kata di depan. Nah gini kamu balik, dah baca, kami lah berusaha, anak belago dengan bupati. Cumannya burung gerudanya lebih gede. Ini punya awak hitam. Benar, dia salah awak, jadi kamu tetap baik. Salah awak, awak lindungi kau, salahkan awak. Bupati tidak mau bergerak sedikit pun. Tak kata toleransi kata bupati. Awaklah memaki bupati, kata orang, tak apa-apa, sah. Serius. Daripada kamu tahu-tahu memaki awak itu apalah buat kamu, buat itu. Nah gini laporlah, kamu lindungi diri kamu, jelekin awak. Lajulah. Tak kata. Iyo, tadi awak kata, kamu nak berulik sebelumnya. Nah, kamu gini nak berulik dan awak lagi. Nah, gini awak nyok kamu peluru. Pelurunya apa? Jangan awak di masyarakat. Betul kan? Dapat apa? Ketika cukup adalah cukup, maka tidak ada kata negosiasi. When enough is enough, no more pakai negotiation. That's it. Nah, supaya kamu tidak dijak orang, tidak dijak rakyat kamu, karena siapa tahu kamu nak calon 2022 juga, atau dia biar hidup setan. Serius, awak lindungi kamu, dan kurang aku. Kecuali awak juga kamu berperan dewek. Kan kamu balik, kau bakal kena marah. Kawan dia tak ber, dah ajak orang kerasnya. Saya dusun kan kurang tahu awak keras dan awak marah. Hah? Tak apa kau dia takutnya. Haknya kuning awak hitam. Dia itu buat lucu-lucu. Buat lucu-lucu. Apa terlalu serius itu ganam. Benar? Dia buat lucu-lucu. Sama dengan awak. Kamu nak mikir orang pun tangan dulu penting kepala. Nak mikir orang senang dulu. Dia akan buat lah. Lillahi ta'ala. Tadi lah. Terus ini mungkin kan ada sebuah kalau di awak. Dan lagi lah keluar di awak. Ada apa caranya? Luar kalau 82 desa ada Okinawa gara-gara perda awak di wilayah. Lajulah. Supaya kamu tidak di luar rakyat kamu jual nama awak. Yang beresek itu bupati dapat hak negosiasi. Dan you tahu peraturan ado perda. Perda dibuat tahun 2019, ya kan? Amun dusun kita setuju, dusun lain ada 81 dusun tidak setuju. Lah orang di situ pesta guna mobil yang ditangkap tuh. Gak lagi yang pesta itu ditarik. Siapa yang narik? Bupati, Jatawa. Dan ini kan boleh pun tadi belumnya yo kamu kalau kerja awak apa nih kepala awak arokan namun ini boleh lah juga awak melindungi kamu. Bupati melarang melalui perda, betul tak? Bupati melaksanakan perda di Sekayu ditangkap pula di awal. Namun kamu dah senang kami kalau berkumpul ke Kades marahnya dengan bupati itu, marah dari kamu memperjuangkan hak kamu, tapi dia tetap. Katakan dia berpikir, juga kan? Namun awak pergi nyuruh kamu pergi lagi serah kamu, rakyat kamu, berarti awak nyuruh kamu jahat. Nah jadi jahat awak boleh. Cuma si dia kebaik masalah malam yang lain jangan. Ada banyak bumbunya pening awak. Silakan yang lain ada lagi tak? Awak harusnya itu teleponan presiden, tapi kamu lebih penting. Silakan. Hah? Jakarta. Ya. Makonya meko lu kamu gue.
Aneh ya. Pokok bagian daripada transformasi dan pendidikan yang harus dianeh oleh kepala desa, yang harus diperhatikan. Apa isu kabupaten yang akan dibuat kebijakan oleh bupati? Perhatikan ini. Apa yang akan dibuat oleh gubernur? Apa yang dititah oleh Kapolri? Apa yang dititah oleh Menteri Dalam Negeri? Apa yang dititah oleh TNI? Apa yang dikata oleh Menpan RB? 6 proyek. Dan itu 7. Apa yang dicakap Menteri Keuangan? Mulai yang bakal menjadi masalah kita gagal. Awak sebagai bupati, awak harus nganeng 8 sebetulnya presiden. Harus nganeng apa yang dicakap presiden, karena itu punya kemauan politik. Apa dicakap Menteri Dalam Negeri, karena itu akan berpengaruh terhadap anggaran dan kegiatan ASN. Apa yang dicakap oleh Menteri Desa, apa yang dicakap Menteri Keuangan, apa yang dikata Polri, apa yang dikata TNI. Kalau Menteri lainnya kita urusan. Nah, awak yang mentongong, tahu-tahu saya tidak kata Menteri Keuangan ngato. Lah kapan Menteri bercakap? Betul? Kemudian tahu-tahu gubernur buat peraturan, awak jalan dewe. Nah, kamu harus perhatikan sama. Kamu itu namanya cuma saja apa yang akan dibuat oleh kabupaten. Lainnya sama dengan awak. Keuangan, perhatikan apa kata Menteri Keuangan. Negara kita susah meko-meko. Betul? Menteri Menpan RB, mungkin siapa tahu seluruh kades nak jadi pegawai negeri. Misal. Menteri Dalam Negeri, peraturan kades dah boleh meko, dah boleh metu, bupati dah boleh meko pada kades. Kades dah boleh mencakuran di busur, di basing. Ada lalu. Namun kamu mentongok, apa tahu kapan itu? Nah, habis juga. Contoh gini ya, paling keuangan daerah. Kita sulit lagi. Mungkin sen kita sudah sampai 800. Ngaku? Proyek tahun belakang ada dak yang diutang 22 miliar. Kita melapor ke pucuk 100% dia galau. Padahal hutang di situ. Masalah lagi. DBH harusnya masuk 150 miliar, berkurang lagi tinggal 107. Mungkin kurang lagi tinggal 90 murah tahun. Namun awak dengan inayah gini itu ajur. So cakap kampanye mungkin banyak terbelah bakal selesai. Nanti majur-ajur lah. Yang penting ada ibu. Benar tak? Menyerahyat mana lebih kagak? So kagak pembung, yo deh. Daripada nyawak nyerang lagi teman go, yo pembung deh. Extend. Nah, kalau ditanya apa prioritas kawan, yaitu jalan hidup. Jadi KBM Gile harus hidup. Bukan kena Gile itu kampung awak, memang jalan-jalan. Ulu Rawas atau Ulu Rawas Tujat, Ulu Rawas ini udah hidup. Yang paling jat ini mana? Rawas Gile Ibu. Yang susah kalau kamu buntu kalau. Dak kate gawe banyak pengangguran. Kesehatan bermasalah. Ada yang nanya, mana visi dan misi kawan untuk lansia? Kemudian mati, kan dosennya, tapi lu bukan hidup, aku kata kata hukum. Yurana bawa langkah ini kurung, apa kayak hukum mendetek? Kan bapak ibu kades sudah tahu tidak segampang itu kita mengeluarkan uang negara kan? Nah ini, itu ada rumah singgah di Palembang, tanggal 20 diresmikan. Yang melahirkan gratis, silakan Pak Kades pakai itu. Itu kan untuk politik kampanye kamu dulu. Mengkawan anak sih kok gratis aku ngurus ya. Yang melahirkan di desa tidak boleh dipungut dana. Polides itu dibayar 600.000 bidan. Rumah sakit Ciko dari Baju gratis dulu. Kalau ke Linggau di Bedek dijamin 7 juta. Kalau yang berat, yang tidak berat 3 juta
Dan di Lengkau aja ada rumah singgah. Nah itu memanfaatkan. Silakan Pak Kades. Jadi kalau kamu nak melahirkan, nak gratis awal urus. Siapa tahu yang nak nyalon lagi kan? Silakan pakai. Rumah singgah Palembang, kamu nak ke situ, awak angkat kamu. Gratis rumah singgah Palembang, makan gratis. Nak rumah sakit diantar. Tadi kan banyak orang kita sakit di Palembang harus mayu 75.000 yang para umat itu kan. Belum makan, kau mayu tidak, seluruh gratis. Silakan manfaatkan itu Bapak Kades, Ibu Kades. Untuk nama baik kamu. Yang masuk polisi. Ini kan ada 51 orang di Palembang. Tadinya kita Muratara cuma 4 tiba. Kami berusaha minta 20, dapat 10. 10 itu apa? Mana yang diterima kali biaya kabupaten makannya selama 7 bulan. Nah gini ada siku anak Muratara dan 3 kali tes lulus ketino di Akpol. Awak tadi pagi lah bercakap dengan Pak Kapolda kalau anak itu lulus persyaratannya penuh gelok-gelok, biaya selama 3 tahun di Akpol tanggung jawab kabupaten. Awak tak peduli nak anak sapo, nak anak sepadang, nak anak sahati, nak anak pelintang, yang penting merek Muratara. Namanya masuk Akpol kayak jadi jenderal. Kan juga Muratara. Kenapa? Nah ini ada 51. Kita jamin dari kabupaten 10. Akan terserah anak satu. Hanya minum. Karena yang sekolah di Betung itu berapa bulan? 7 bulan itu maju 57 juta negara. Tetapi kita ingin supaya orang kita lulus, kami maju sen. Berarti kami nyiap sen 570 juta, hampir 600 juta. Nah silakan, ada lagi dah? Robli? Hah? Pasnya ada tebu. Masih banyak tebu di situ. Silakan Mel. Aman apa enggak? Siang itu malam dia nanti kesatuan perkhidmatan sudah terburuk. Aku sudah kesatuan sudah dulu. Terus bila perlu kami sebut kami siap. No, berpikirnya kecil. Jika kalau di coding kapan tidak pesta masih bilang kapan siap kan? Kita berpikir sudah kecil. Kalau tidak apa. Dalam Meko Pak Kades. Awak ngerti kan kena ada persatuan kan. Nah, ngapa tak jam 2 ke 7 itu persatuan menyelesaikan sendu sampai ke jam 6. Ini menyelesaikan. Tidak mesti malam kan.
sekali Pak. Nah, itu tradisinya biasa. Tradisinya awak baru berani, ya kan? Ini tuh jauh lebih dulu. Sebenarnya pesta kalau orang murad arah asli tahun 70-an sampai 80 apa pesta pasti bertujahan, ada yang berbunuhan, benar benar? Kenapa? Mabuk tak kunci, ya kan? Amun gini lain lagi, ini tidak bertujahan, jarang. Kenapa? Ini asik pada diri dia sendiri, tidak usah disebut. Kalau bisa mabuk itu lepas kucu. Silakan. Intinya Meko, dengan segala hormat Pak Kades tak boleh dem bilang. Iya ngerti. Yang ini tinggal diatur jam berapa tuh acara foto. Ya kan selalu di kerana foto ada. Dan itu di Mawar itu juga ada persatuan. Kemudian yang berhenti dia melakukan petang. Nah lelangnya apa segala macam. Memang selayar malam dengan selayar siang itu ada beda untuk pengantinnya kan. Nah tinggal sennya itu sen persatuannya dialihkan ke petang. Itu kan beratnya Pak Ahmed, Pak Arif. Ada lagi yang lain. Mohon awak minta maaf kau awak serahkan dengan asisten 1, 2 dan Pak Wabuk serta Yu Gusti. Awak nak conference call dengan Pak Gubernur. Tadi harusnya dengan Presiden kan. Tapi di sini kok lebih penting. Silakan sebut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bertanyakan Pak, pesta malam waktu mengundang pengajian tausiah, tapi dia ini boleh tidak? Terima kasih. Apa? Pengajian tausiah Pak, tapi jadi organ Pak. Ya. Malam. Kalau pengajian silakan ada kata organ tunggal. Tidak ada organ Pak. Tak kata. Tidak boleh juga. Tak baca. Tak kata organ tunggal. Mau kamu nak ngaji nak joget-joget. Tak kata. Kau tak boleh. Jadi nak ngaji malam silakan. Ngaji malam. Yang tak boleh organ kamu pesta malam titik. Polisi yang melaporkan awak ada 3 organ yang ditangkap. Intinya sedekah malam tak boleh baca mandem. Namanya misalnya malam ni ngaji-ngaji beda ketek musiknya boleh. Apanya ada alatnya tak boleh dan titik. Ya, amun bersanji segala macam lah juga. Yang ada organ tunggal tak boleh. Awak isi dulu minta maaf kalau ya. Amun ada yang kurang nyaman, awak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya awak tak lama. Mau kamu nak nunggu awak jadi semalaman, awak nak kesitu dulu sudah. Doakan Bapak Ibu semua selalu sehat walafiat, panjang umur, mudah-mudahan tidak kena corona. Pada kesempatan ini saya, walaupun ada Pak Bupati, pasti saya disuruh untuk melanjutkan pembicaraan ini. Pertama, kami mohon kepada seluruh camat yang hadir, sama saya Pak Camat ini, bahwa tugas Bapak kami mohon selain urus masalah struktural Bapak terhadap kepala desa, namun yang paling penting artinya Bapak harus lebih banyak turun ke masyarakat. Tidak perlu ke tiap desa datang. Namun setelah saya lihat beberapa camat, alhamdulillah, saya bukan puji dekat jauh, artinya silaturahim Bapak
turun ke masyarakat. Kami sudah banyak laporan dari masyarakat bahwa Bapak tidak di kantor, tapi tidak di kantor terus, tapi selalu turun ke masyarakat, baik kondangan, acara-acara pengajian maupun secara pribadi, walaupun sambil olahraga bertemu dengan masyarakat. Karena ini sangat penting. Dan yang kedua, masalah yang hari ini mencuat dan menjadi polemik, mungkin bisa jadi tanda kutip, atau yang kita permasalahkan sampai sekarang, yaitu pesta malam. Saya yakin dari 82 desa ini, saya kira permasalahan kita sama terhadap masyarakat. Saya tahu persis. Saya walaupun tidak pernah ikut pesta malam, dan memang saya tidak harus ikut pesta malam, karena kalau saya lagi ikut pula pesta malam, wassalamualaikum. Nah, kita sama paham, bapak-bapak juga sama paham, tahu persis bagaimana kondisi pesta malam itu sampai pagi. Jujur kalau bapak tanya dengan perasaan dan hati bapak sendiri, bahwa itu banyak hal-hal yang sifatnya melanggar aturan, baik aturan pemerintah maupun aturan agama. Dan saya dalam kesempatan ini mengetuk hati Bapak Ibu semua. Memang keputusan ini tidak populer saya dengan Pak Bupati, dan banyak tim kami sendiri yang artinya memprotes. Tolonglah Pak Wabub, kalau pajak pesta malam itu jangan dihapusnya. Apa cak sampai tengah malam berhenti. Tahu saya. Tapi ketika akibatnya di situ, maaf Pak, tanda kutip, bukan saya sebagai kiai, kita sebagai kepala daerah, saya dengan Pak Bupati, Bapak sebagai kepala desa, Bapak bertanggung jawab. Sami ke saya dengan Pak Bupati bertanggung jawab di kabupaten. Bertanggung jawabnya dunia sampai akhirat. Jadi jangan Bapak ngasuh sok kiai, bukan. Saya sampaikan, kita bakal mati. Jabatan apa sebentar, mati lama. Kebijakan yang kita lakukan di tempat kita sebagai kepala daerah, saya sama Pak Bupati, seluruh masyarakat lebih kurang 200.000 nanti akan menuntut kami di akhirat kalau satu hal kebijakan melanggar apa yang seharusnya kami lakukan. Pak Camat bertanggung jawab di kecamatan, dunia akhirat. Pak Kades bertanggung jawab di desa Bapak, dunia akhirat. Jangan kira apa yang Bapak lakukan sebuah kebijakan yang hanya menyenangkan tapi melanggar hukum, aturan pemerintah dan agama, bebas dari catatan Tuhan. Minta tolong ketuk. Saya tahu beberapa Kades protesnya keras tentang pesta malam. Ada yang sampai ngirim striker itu pistol 3 iku dikeneng, manau 4 iku diliu. Sampai dengan Pak Bupati, sampai juga dengan saya. Itu lihat. Keras memang. Kami maklumi betapa Bapak itu menghadapi rakyat Bapak itu memang berat. Tapi yakinlah Pak, satu orang yang Bapak senangi karena pesta malam itu hampir sekitar 100 orang yang tidak suka dengan pesta malam. Yakin dapat kira-kira gini? Pasti. Jadi saya tahu persis beratnya Ujang Kades Amin, tahu persis. Beliau mikir rakyatnya, rakyat kecil yang pesta malam, cak mano yang tidak pesta. Artinya ketika pasti satu orang yang kita senangi karena pesta malam, itu ada orang 100 yang tidak suka dengan pesta malam. Jadi saya minta tolong. Jadi kalau Pak Bupati kan dia tidak ada kompromi, yang nak direvisi itu, maaf Pak Kades, kalau kita revisi perda ini, bukan tugas kami merevisi, DPR. Jalannya dulu 3 bulan, kemudian mau ulang ke DPR. DPR merevisi, ikuti. Kata DPR, pesta malam tetap lanjut. Artinya apa Bapak? Barang ini harus kita terapkan dulu, baru direvisi. Kita tidak tahu akibat yang sudah direvisi. Masa biar dalam di jalan ada revisi?
Benar kira-kira Pak? Tapi menurut awak, kalau hati kecil kamu tolonglah, coba didengar hati kecil Bapak. Saya yakin Bapak itu berontak juga hati, ajur buat pesta malam. Kita ditanya Pak siko-siko nanti di akhirat, apa udah pakai mati? Tak berlaku pada desa. Tak laku so jumpa awak di depan Mekar Nakir. Tenang kendung kita dibedong malaikat gara-gara sopes apa namanya itu peraturan kok. Rakyat kita yang kita bela tak tahu. Minta tolongnya Pak, minta tolongnya. Tinggal Muratara lagi des, belum pesta malam, belum berhenti pesta malam. Lenggau sudah, Musirawas sudah, Musi Banyuasin sudah, Sarulangun Jambi sudah, Bangkok sudah, Sajami tak ada pesta malam, Lepong sudah, tinggal siku lagi Muratara, tak pesta malam. Awak kira belum ada Muratara pesta melawan Musi Banyuasin, selesai kata dari. Kenapa? Karena kepala desanya, camatnya kompak. Awak tahu perasaan saudara-saudara, tapi ingatlah. Saya tanya kata dengan tim, kami tidak memikirkan 2024. Yang saya pikirkan bersama Pak Bupati sampai 2024 kau apa yang kami gawaikan dan yang kau bakal dipertanggungjawabkan. Awak ngan masuk neraka gara-gara biduan TPR. Awak ngat masuk neraka gara-gara ngikut kebijakan Bapak na pesta malam dia harus dilaksanakan. Tidak bisa. Selagi perda kau masih tetap dilaksanakan, Pak Bupati tidak pernah mundur, saya pun lebih dikit tidak pernah mundur. Kalau Pak Bupati ngajak belago, dah laju dengan kamu. Oh ngat belago. Tapi saya ketuk hati Bapak ini. Awak yakin sebanyak kades yang datang, mungkin tidak semua setuju pesta malam. Awak yakin Pak Camat satu pun tidak ada yang setuju bersama. Kiri kanan awak pun mungkin tidak ada yang setuju bersama. Berarti yang setuju siapa? Ada wabiku. Amin. Ada Kak Sok setuju nak pesta malam. Kades batu gajah, kedua nak jinian nak pesta malam. Kak Ketubi. Tapi memang kuluk kaang. Kalau keangko lu pun ada pesta malam, tidak kalau pesta malam. Di rumah tu matap ni, kades aliknya kades kami. Tidak kalau pesta malam. Jadi karena ini sebuah peraturan yang tak bisa diubah lagi dan harus dilaksanakan, mohon kita sama-sama untuk bekerja sama membangun Muratara dengan baik. Solusinya pasti ada. Kalau masalahnya misal karenanya ada lelang, ada persatuan, banyak jalan bisa kita lakukan. Pasti persatuan itu ada catatannya Pak, benar Pak? Nah tadi aku masih kusiku, tidak kalah bayar. Nah pedoko, tidak bisa. Ngapa dia malam pacak, waktu bisa malam? Pacak dia bayar. Nah cuma kira-kira. Artinya tinggal etikat dan kesepakatan kita sama-sama. Kemudian yang kedua, tadi kita sudah diberi ruang oleh Pak Bupati. Apapun kebijakan tentang pesta malam, bolehlah menyalahkan Bupati dan termasuk saya. Karena perda harus dilakukan. Tapi untuk kebijakan yang lain, mohon maaf. Saya sampaikan dengan Bapak-Bapak sebagai kepala desa. Apapun yang Bapak cakap di desa, pasti sampai dengan kami itu. Pasti. Ada kades Pangkalan di sini? Mana? Aduh, kades Pangkalan. WC. Ada beberapa kades kan? Bukan kades Pangkalan itu. Sampai sih. Sehapi awak dengan api Pak Bupati, begitu di waktu pilkada tetap nomor tulang. Setelah pilkada tak berganti nomor tulang. Tengoklah Pak Camat, Pak Kades. Ada tak nomor Abu Tukang, nomor Bupati Tukang, nomor tulang. Artinya online di tim kami. Apapun yang Bapak lakukan, yang dicakap di desa, pasti sampai. Jam 1 cakap, jam 1:15 sampai. Nah, tapi dalam hal ketika misalnya ada kebijakan Pak Kades, bicaralah dengan rasional, dengan kita menyejukkan hati masyarakat. Jangan nyala kami.
merepot dengan ngaji kau berhenti lagi dipotong bupati. Lah kamu yang potong, kan kami yang kedua. Ngapa itulah memang perangi gitu. Kau kapan ada salah adalah nyala lain. Sewa model kita kadang-kadang perlu belajar ngomong luar. Kapan ada masalah saya siap bertanggung jawab. Jadi kita yang membuat kebijakan, kita yang bertanggung jawab. Jangan kalau tidak melemah dengan guru ngaji atau bupati, wakil bupati potong. Tapi juga cacat. Pulang kami dekat potong-potong so anggaran bapak ibu yang menguasai. Jadi saya sampaikan sekali lagi, kalau ada kebijakan tentu yang bersifatnya misalnya anggaran, bantuan, kebijakan perda, saya minta tolong bapak-bapak, kita kerjasama. Aku minta tolong dan bapak-bapak yang tadi kita berseberangan gara-gara pilkada, berhentilah. Nah bapak tanya dengan Pak Susianto, dengan Pak Sekda, dengan Ibu. Kalau jujur bercakap kata, Pak Sekda tak nulung awak, Pak Susianto tak nulung awak. Ibu Gusti, beliau ibu lihat terus. Ngapa? Beliau profesional, sedang bekerja. Siapa bupatinya? Tidak bisa Pak Sekda sebagai Sekda Pak Sarip harus jadi Sekda Depi, bisa. Kerja profesional. Tapi begitu sudah kami terpilih, balik dong, berhenti urusan itu. Jadi bapak begitu sudah pilkada, tuh siapa bupati wakil bupati, milulah, pengampunglah, jangan berkelompok. Masih ada kelompok sati, kelompok sepadan. Tak kena mak, tak mau. Kita ke Murah Tara, sama-sama. Asal masih bertabung 2024. Yang tu niatnya lo menawar berdua DP masih, nah coba lawan kami dulu. Itu Pak Bulanang. Atau yang misalnya Pak Sarip calon lagi, nah itu. Jadi begitu saat belum ada calon-calon, kok yuk kita sama, kok paklah bupati, wakil bupati, Dewi Sotoni dengan inanya. Kita kok adalah masyarakat Murah Tara, milik Murah Tara, dan kita sama-sama bangun Murah Tara. Berhentilah masalah pilkada. Ada kati, gak bisa pari Ramadan. Nalah dusun-dusun. Bidalah awak datang ke desa-desa dan awak safari Jumat. Yang desanya itu kepala desa tak kawak. Ada tak? Nanti dendam-dendam pak. Teguno kita dendam. Berhentilah. Kami perlu dengan bapak ibu perlu dengan kami. Pasti. Tak pacak terpisahkan. Hebat kau kuning. Acak mang bapak ibu tak kerja sama dengan kami. Dah cuma lumpuh juga kami buat. Bapak ibu sebagai kepala desa juga tak bisa bergerak apa-apa kalau misalnya seluruh hal pun dicor oleh Pak Bupati habis-habisan. Susah juga. Jujur bapak, awak sampaikan. Pak Bupati apa? Tak. Apa kita langsung turun tim ini ke desa-desa. Awak nggak tahu Pak Bupati kan punya nurani apa punya nurani. Kita nak bangun Murah Tara niat gitu ini. Ngapa dah kita buat rasa aman dan nyaman kepala desa. Sampai sekarang saya tetap bertahan. Beliau seperti itu niat awak juga sama. Nah kalau awak ladak buat nyaman beliau tinggal ingat tuh petat dapat catat harus turun. Lama mana ada nyaman pula lagi pula kan? Kalau desa mana? Tu apa? Awak tahu catatan? Mana kalau desa yang galaknya tangkap? Tahu ada catatan. Tapi ada bereaksi tak kami? Tak. Kenapa? Kami niat sama nak bangun Murah Tara dengan bapak. Jadi awak minta tolong kan? Kita lah sama gede lah sama tua. Hilang gara-gara pilkada. Lalu masih bingung. Malu gitu. Kita orang hebat kali. Jadi kita dipilih orang itu kan kita orang hebat kali. Jadi kita tolong dan tilah. Kau camat Sati, camat Sepadan, kita juga. Pak Camat Rawas dulu, kau tak ke kami? Pasti. Tapi yang kau ke kami capak, ya pasti sudah. Menang, kayak kepemimpinnya Pak Camat. Nah, jadi jangan diaju kami itu sama-sama kejam tilah kami minta tolong ya. Jadi sampaikan dalam kesempatan ini nyawa itu cuma hanya bicara itu baik sebagai artinya keluarga. Bapak juga awak ketik tak tahu dengan kades tu pernah tahu kalau kades tu lah sudah awak ceramah ke dusun kamu juga lah pernah ngandeng ceramah awak menko lah awak kau diajak lagu ada tertib lagu. Diajak ibu pun, tak pernah begitu. Setelah nak diajak sok hukum orang capak kau capak tu sampai gini, aku tengoklah ada. Ketika ada yang misalnya diganti jabatannya, itu ada aturan yang kami lakukan. Sampai hari ini ada Pak seperti Musirawas,
copit kalau di PLT kalau padahal beliau kalau nak minta dengan Menteri Dalam Negeri keti ya gitu masih ajak gawe bapak-bapak. Kenapa niat kita sama tulus nak bangun merata namun kita lah kota-kota air saru. Jadi awak bukan sebagai kepala daerah, sebagai dulu semurata. Minta tolong kalau ada kebijakan yang bapak lakukan terangkan dengan baik, bahasa dengan bahasa terbaik, jangan nyala siku-siku. Kamu kalau zaman Pak Sarip itu ngerti anggaran kurang, akhirnya zaman Depi Nangu mati lah kamu. Bukan pusat yang itu. Siapa yang berita cakap tuh siapa? Kades mana tahu Pak? Aduh isi kok. Ada yang nyebut kok tapi nyebut pusat. Ada yang lebih tahu lah. Enggak, nama itu tahu jajan enggak, orang yang dulu baik. Tapi apa kau ada nak? Tak. Bahkan luar tu aduh cuma dikit. Jadi saya tidak mempermasalahkan itu. Ayo kita sama-sama sekali lagi hilangkan rasa permusuhan dan perbedaan. Dan yang tak kalah penting lagi bahwa pesta malam kok dakatik toleransinya. Yang nak cuba-cuba artinya harus berhadapan dengan aturan yang ada. Sekarang sudah berapa lah ditangkap. Malam kok tu kabar karangannya ada guys. Malam besok. Minta tolong guys siang saya. Kenapa sampaikan kok ngapo jangan sampai kita udah tangkap dan dibenci ya. Itu dalam. Itu baik, terima kasih Bapak sekalian. Kita mungkin tak bisa terlalu siang, ila jam 2:30. Mungkin Bapak juga balik jauh. Belum ada yang sampaikan Pak Bupati, dari sampaikan awak ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Mohon artinya pemahaman dan pengertian Bapak Ibu semua. Karena niat kita sama jadi pemimpin nak bangun Muratara dari desa sampai ke kota sampai kabupaten. Bahwa mohon bukan hanya Bapak artinya sepakat pro dengan kami ketika karena sifatnya anggaran bahwa Bapak akan bersama dengan kami sifatnya ada bantuan, tapi harus juga bersama-sama menegakkan aturan seperti pesta malam ini. Jadi kita kompak di bantuan, kompak di anggaran, kompak juga di aturan yang ada. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Salam dengan keluarga. Mudah-mudahan artinya dengan pertemuan kita kali ini kita bisa setidaknya bersama-sama lah kita kembali membangun Muratara ini mulai dari desa, camat dan habis dengan bupati sebagai kepala daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.